waktunya. Thank you juga buat teman-teman Moduit semuanya udah bisa kesempatan buat ngobrol-ngobrol bareng nih seputar ekonomi kita saat ini. Nah, mungkin buat teman-teman juga yang masih bingung nih, kalau misalnya teman-teman masih belum join, masih bingung, kira-kira penempatan keuangan saya masih belum bisa nih menempatkan keuangan yang benar, yang baik. Nah, ini bagus banget nih Moduit nih, karena Moduit ini selain dia fitur produknya ada banyak, Moduit ini juga dia ini ada fitur untuk penasihat investasinya. Jadi teman-teman yang masih bingung pun bisa langsung di-guide langsung sama expertise-nya. Nah, mungkin saya langsung lanjut aja langsung ke pembahasannya. Jadi topik tema kita hari ini adalah investing during tightening. Nah, saya izin share screen ya. Ya, apa udah terlihat? Ya, sudah, Jason. Silakan. Nah, jadi sebelum kita mulai ke pembahasannya, seperti pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang, saya juga mau memberikan sedikit company profile seputar manajer investasi saya, yaitu Bahana TCW. Jadi Bahana TCW ini saat ini kami merupakan aset manajemen joint venture, di mana kepemilikan kami saat ini 60% under BUMN, dan 40% under salah satu aset manajemen yang berdomisili di Amerika, yaitu Trust Company of the West, atau biasa kita singkat dengan TCW. Itulah kenapa nama kita disebut dengan Bahana TCW. Nah, lalu pada 2020 kemarin, holding kami PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia baru saja ditunjuk oleh Pak Erick Thohir untuk menjadi holding dari sektor bisnis asuransi BUMN dan merebranding namanya menjadi IFG atau Indonesia Financial Group. Nah, di situ akhirnya kami menjadi sister company dengan beberapa asuransi BUMN seperti Jasara Harja, Jamkrindo, Asrindo, dan Jasindo. Nah, lalu per bulan Juni kemarin juga kami baru saja mendapatkan beberapa penghargaan dari Alpha Southeast Asia, di mana yang pertama sebagai Best Asset and Fund Manager di Indonesia untuk yang ke-6 kali berturut-turut, lalu Best Online and Mobile Platform, dan Best Asset Manager for Pension Mandates and Private Retirement. Nah, berikutnya kalau misalnya kita lihat dari sisi aset under management atau dana kelolaan kami, saat ini total dana kelolaan kami per bulan Desember itu sekitar 50,3 triliun rupiah, dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya sekitar 19,37%. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman lihat di sini, kita ini berhasil survive pada kondisi pandemi kemarin, walaupun ketika 2020 kita pandemik, tapi kami masih memiliki pertumbuhan aset under management yang positif. Dan kalau misalnya kita lihat di tahun 2021, memang kita ada sedikit koreksi dari aset under management kita, tapi ini lebih dikarenakan ada salah satu klien institusi kami, yaitu perusahaan negara, yang akhirnya memutuskan untuk mengelola investasinya sendiri atau investasi mandiri. Nah, sekarang kita langsung mulai ke topiknya nih. Jadi sekarang kalau misalnya kita lihat overall, kita ini, kalau misalnya kita lihat beberapa negara di dunia ini sudah mulai namanya tightening. Tightening ini mereka sudah mulai pengetatan perekonomiannya kembali. Dimana ketika COVID kemarin, 2020 kemarin, hampir semua negara ini mereka melakukan easing atau pelonggaran perekonomian. Dan sekarang ketika sudah perekonomian sudah membaik, mereka melakukan tightening. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini, tightening yang terjadi di beberapa negara ini berbeda. Misalnya ketika US, UK, dan Kanada melakukan tightening, tapi di satu sisi Eropa, Jepang, dan China malah melakukan easing lagi. Seperti kita lihat di tabel atas sebelah kanan ini, kalau misalnya kita lihat UK sudah melakukan tightening, di mana mereka sudah stop quantitative easing dan juga sudah menaikkan suku bunga. Tapi di satu sisi China yang paling bawah ini mereka malah menurunkan suku bunganya kembali sebesar 10 bips. Nah, lalu juga saat ini kita masih menghadapi ada konflik di antara Rusia dan Ukraina, ya, geopolitik. Dan juga kalau misalnya untuk di domestik, sekarang kita masih menikmati yang namanya healthy inflation. Jadi pertumbuhan inflasi kita saat ini positif terus, dan memang saat ini pertumbuhan kita masih mulai memasuki target angka sehatnya ya, di angka 2,18% inflasi kita. Nah, lalu overall kalau misalnya kita lihat untuk investment strategi kita, sebaiknya kalau misalnya tahun 2022 ini kita sedikit menghindari obligasi, karena kita lihat obligasi bakal kena hit dari yang namanya tapering dan juga dari kenaikan suku bunga. Nah, kalau misalnya di equity kita bagus coba untuk masuk ke komoditi, dan juga untuk resiko-resiko dari investasi kita di tahun 2022 saat ini adalah mutasi virus yang baru yang banyak sekali berkembang, lalu inflasi dan juga geopolitik tension. Nah, sekarang kita mau bahas seputar geopolitik dulu nih. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu, apa sih yang menyebabkan si Rusia ini, dia ini mau menyerang Ukraina. Ini karena si Ukraina ini ternyata mereka ini mau join ke NATO, di mana NATO ini memiliki hubungan yang bisa dibilang agak kurang baik dengan Rusia. Which is kalau misalnya si Ukraina join ke NATO, ini berarti gap negara antara Rusia dengan negara-negara NATO ini berarti langsung nyambung, langsung batas negara NATO langsung nempel ke Rusia. Tidak ada batas negara-negara lain yang memberikan jarak antara negara NATO dengan Rusia lagi. Inilah kenapa akhirnya Rusia berusaha sebisa mungkin untuk mencegah Ukraina menjadi negara NATO. Nah, tapi di satu sisi, kalau misalnya kita lihat, negara-negara NATO ini ternyata sudah mereka bersiap untuk menyerang Rusia jika ternyata memang Rusia ini ternyata malah menyerang Ukraina.
Kenapa? Karena memang kalau misalnya bisa dibilang negara-negara NATO ini mereka cukup open buat Ukraina untuk join ke negara NATO. Gimana kalau misalnya Ukraina join ke NATO, ini benefitnya pasti banyak banget buat Ukraina. Bisa dibilang seperti Ukraina ini dari sisi keamanan, perekonomian ini bisa lebih disupport oleh negara-negara NATO. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, Rusia ini sebenarnya dari trupsnya sendiri atau tentaranya sendiri, mereka sudah mulai mengepung di daerah Ukraina, di mana Rusia sendiri tentaranya sudah mulai bergabung, melakukan latihan gabungan dengan tentara-tentara Belarus. Tapi di satu sisi NATO pun juga sudah siap siaga, di mana Amerika, Kanada, dan Jerman, dia itu juga sudah mengirim tentara mereka ke daerah-daerah negara NATO yang di dekat Rusia untuk mempersiapkan perang, jika memang harus terjadi perang. Tetapi kabar baiknya juga ternyata akhirnya Rusia sendiri per kemarin, akhirnya mereka memutuskan untuk menarik tentaranya kembali ke Rusia, dan bisa dibilang konflik antara Ukraina dan Rusia ini bisa dibilang mulai mereda. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat, sebenarnya negara-negara NATO ini kan sebenarnya ada banyak negara NATO. Tapi yang berani itu hanya UK, Kanada, dan Jerman. Kenapa? Karena memang kalau misalnya kita lihat di sini, Rusia ini menjadi salah satu supplier gas terbesar di Eropa, di mana 30% gas di Eropa ini disuplai oleh Rusia. Which is kalau misalnya kita lihat negara-negara di Eropa saat ini, mereka ini sedang menerapkan ESG. Dan kalau misalnya gas ini di stop, maka kemungkinan mereka akan kekurangan bahan bakar. Nah, inilah kenapa kalau misalnya memang benar-benar terjadi peperangan, Rusia ada kemungkinan mereka akan men-stop suplai gas mereka ke negara di Eropa, sehingga bisa menyebabkan yang namanya supply shock. Nah, ini kalau misalnya kita lihat di sini, ini adalah energy mix di beberapa negara di dunia, ada di Jepang, UK, United States, Indonesia, Eropa, dunia, dan China. Overall, kalau misalnya kita lihat di Eropa ini 24% ini mereka masih menggunakan gas. Inilah kenapa bisa dibilang kalau misalnya Rusia benar-benar menstopkan suplai gas mereka di Eropa, ini bisa menyebabkan supply shock besar untuk di dunia. Dan overall, kalau misalnya kita lihat saat ini, harga komoditas, baik itu coal, gas, dan Brent oil, mereka ini masih sangat tinggi harganya, di mana kalau misalnya kita lihat secara year to date, ini pertumbuhannya sekitar 44%, 24%, dan 21%. Sedangkan kalau misalnya selama 1 tahun terakhir, coal ini pertumbuhannya sampai 180%, gas ini 279%, dan Brent oil ini sudah 54%. Inilah kenapa kalau misalnya kita lihat, harga bahan bakar kita, harga bensin kita di Pertamina sekarang naik ya, mulai minggu lalu. Nah, mungkin ada fakta menariknya juga buat teman-teman. Kalau misalnya kita bandingkan kenapa sih harga bensin di Shell ini sebenarnya udah naik dari lama, tapi kalau misalnya harga bensin di Pertamina ini mereka baru naik minggu lalu. Nah, ini pun yang naik pun hanya bahan bakar yang non subsidi. Ini karena pemerintah kita selama ini masih melakukan subsidi terhadap bahan bakar di Indonesia. Gimana kenapa kalau misalnya kita lihat semenjak tahun 2021 bahan bakar kita harganya masih stabil. Sedangkan saat ini kalau misalnya kita lihat, misalnya saya isi Pertamina Dex itu awalnya 11.000, sekarang jadi 13.200. Harganya udah sama kayak Shell. Itu karena pemerintah kita udah stop melakukan subsidi ke bahan bakar seperti Pertamina Dex, seperti Pertamax Plus, Pertamax Turbo, seperti itu. Sedangkan yang masih disubsidi yaitu adalah Pertamax. Nah, ini kalau misalnya kita lihat juga IMF memproyeksikan adanya slower growth dan higher price pada perekonomian kita di 2022. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, saat ini memang beberapa negara di global ini kita sedang menghadapi namanya supply shock. Di mana kalau misalnya kita lihat di Amerika ini mereka sedang kekurangan tenaga kerja. Kenapa? Karena di Amerika ini tiba-tiba terjadi Great Resignation, di mana tiba-tiba secara mendadak banyak sekali masyarakat di Amerika yang melakukan resign. Karena mereka sudah merasa mereka sudah mencapai titik kemakmuran mereka pada usia yang lebih muda sebelum pensiun. Lalu juga untuk di UK juga saat ini mereka sedang mengalami supply shock untuk gas. Karena ini UK ini yang uniknya adalah dia mengalami supply shock pada gas karena ketika mereka sebelum Brexit itu distribution dari gas mereka itu supir-supirnya adalah orang-orang Turki. Nah, sedangkan setelah mereka makan Brexit, orang-orang Turki itu akhirnya kembali ke negara mereka masing-masing. Sehingga saat ini mereka kekurangan tenaga kerja yang bekerja untuk mendistribusikan gas-gas ke pom bensinnya. Nah, lalu misalnya untuk di China ini juga saat ini mereka sedang kekurangan kebutuhan terhadap coal atau batu bara. Kenapa? Karena memang ketika adanya COVID, waktu itu ada di salah satu di negara di China yang merupakan salah satu produsen coal terbesar di China, yaitu ada salah satu masyarakat yang terkena COVID, akhirnya langsung di lockdown. Lockdown itu menyebabkan produksi coal di China selama 2021 selama beberapa bulan itu akhirnya terhenti, stop. Itu menyebabkan akhirnya kebutuhan China terhadap impor batu bara meningkat. Dan juga salah satu pelabuhan terbesar di China, atau mungkin salah satu pelabuhan nomor 3 teramai di dunia, yaitu Pelabuhan Ningbo, itu ada salah satu karyawannya terkena COVID. Nah, akhirnya Pelabuhan Ningbo itu di lockdown juga.
Itulah yang menyebabkan kenapa akhirnya supply shock juga terjadi di China. Sedangkan di satu sisi, di negara supplier coal-nya di Indonesia, kita ini ketika akhir tahun ini menghadapi namanya musim hujan, di mana akhirnya kualitas batu bara yang kita produksi tidak bisa sebagus sesuai standar untuk diekspor. Akhirnya kita nggak bisa mensuplai jumlah batu bara yang sebesar mungkin ke China. Itulah kenapa beberapa hal yang menyebabkan terjadinya global supply shock saat ini. Nah, kalau misalnya kita lihat saat ini, kita kembali lagi ke grafik seperti yang kita pelajari ketika SMA ya. Mungkin kalau teman-teman belajar ekonomi, kita ngerti lah yang namanya grafik supply demand. Nah, saat ini kita sedang berada di grafik short term aggregate supply 1, sedang shifting ke short term aggregate supply 2. Jadi sedang shifting ke atas seperti ini. Nah, sedangkan aggregate demand-nya kita masih stay. Apa sih akibatnya dari shifting ini? Akibatnya adalah harga barang-barang ini menjadi naik. Jadi dari PL1 ke PL2, harganya naik. Sedangkan di satu sisi untuk output growth-nya akhirnya berkurang. Nah, dari dampak ini, kalau misalnya kita lihat, ini bisa dinamakan yang namanya stagflation. Dan juga sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari sisi central banks, mereka ini punya dua opsi. Yang pertama, mereka diamkan saja as it is seperti ini, jadi harganya naik tapi output growth-nya menurun, atau mereka bisa menaikkan suku bunga, di mana kalau misalnya central bank menaikkan suku bunga, itu harganya akan kembali ke normal. Akan turun lagi kembali ke normal, tapi akan terbentuk grafik baru, agregat demand-nya. Akan pindah seperti ini. Di mana itu akan terbentuk Y3. Nah, jadi kalau misalnya si central bank sini mereka menaikkan suku bunga, ini akan menyebabkan harga kembali ke normal, tapi output growth-nya akan berkurang. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi, salah satu mandat dari central bank ini adalah lebih untuk menjaga harga, bukannya untuk meningkatkan growth. Nah, akhirnya kalau misalnya kita lihat di sini, akhirnya banyak negara yang memutuskan untuk menaikkan suku bunga kembali. Seperti kita lihat, sudah ada negara yang lebih dari 3 kali menaikkan suku bunga, seperti Hungaria, Rusia, dan juga sudah mungkin beberapa negara lain sudah mulai menaikkan suku bunganya, seperti Polandia, Uruguay, Argentina, Brazil, dan lainnya. Nah, inilah kenapa bisa dibilang kalau misalnya kita lihat di tahun 2022 dan tahun 2023, output growth kita akan menurun. Sedangkan kalau misalnya consumer price akan naik. Seperti itu. Jadi lebih disebabkan karena adanya global supply shock. Nah, berikutnya kalau misalnya kita lihat di inflasi di Amerika, saat ini inflasi di Amerika sudah sangat tinggi sekali. Jadi per bulan lalu ada sekitar 7,5%, di mana ini angka ini bisa dibilang tertinggi selama lebih dari 1 dekade terakhir. Sedangkan untuk di Eropa sendiri juga angkanya sangat tinggi di 5,1, di UK juga 5,4, dan juga di Kanada sebesar 4,8%. Di mana bisa dibilang beberapa angka ini merupakan yang tertinggi selama beberapa tahun terakhir. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat, kita membandingkan nih aset kelas regional performance. Kita kalau misalnya lihat Indonesia dari sisi IDR currency kita, memang kalau misalnya kita lihat di tahun 2020 dan tahun 2021 currency kita sempat menurun, melemah sebesar 1,3 dan 1,5%. Sedangkan untuk bond yield kita bisa dilihat, mungkin buat teman-teman yang belum tahu, bond yield itu adalah indeks harga obligasi Indonesia, seperti IHSG obligasi. Nah, bond yield kita ini ada di sekitar 5,86, bagus di tahun 2020. Sedangkan tahun 2021 ada koreksi hingga mencapai ke 6,36. Hal ini disebabkan karena adanya tapering. Lalu kalau misalnya untuk IHSG kita di JCI ini atau Jakarta Composite Index, kita ini bisa dibilang pada tahun 2020 memang cukup underperform, tapi ketika tahun 2021 ini kita cukup perform, di mana pertumbuhannya sekitar 10,1%. Sedangkan tahun 2020 sebesar minus 5,1. Angka ini bisa dibilang lebih baik dibandingkan indeks beberapa negara, misalnya kita lebih baik dibandingkan Jepang, dibandingkan Shanghai, Malaysia, Asia Pasifik, dan juga Brazil. Tapi kita masih berada di bawah Amerika, India, negara-negara Eropa, dan juga Thailand. Nah, berikutnya kalau misalnya kita lihat untuk dari sisi Amerika lagi, Amerika saat ini tingkat unemployment rate-nya ini sudah sangat rendah. Saat ini sudah di 3,9%. Atau bisa dibilang mendekati ketika periode sebelum COVID, yaitu 3,5%. Padahal ketika COVID kemarin, tingkat unemployment rate di Amerika itu bisa mencapai ke hampir 16%, which is itu angkanya sangat tinggi. Dan akhirnya di situ Amerika pada bulan November 2021 memutuskan untuk melakukan namanya tapering, di mana tingkat pace dari taperingnya ini sebesar 15 billion US dollar per bulan pada bulan November dan Desember,
dan akan dinaikkan menjadi sebesar 30 billion US dollar pada bulan Januari dan berakhir di bulan Maret 2022. Nah, setelah itu apa? Setelah itu pasti The Fed akan menaikkan suku bunga Amerika. Nah, ini kita lihat juga pada bulan Desember kemarin, The Fed ini melakukan FOMC atau Federal Open Market Committee, di mana FOMC ini bisa dibilang orang-orang di The Fed ini mereka pada berkumpul, mereka membahas seputar perekonomian dan kebijakan di Amerika, dan mereka juga melakukan dot plot. Dot plot ini mereka melihat kira-kira Amerika ini kapan akan menaikkan suku bunganya. Nah, kita bandingkan antara FOMC bulan September dan bulan Desember, di mana bulan September ini berwarna hitam, dan bulan Desember yang berwarna merah. Kalau misalnya kita bandingkan, overall orang-orang dari The Fed ini mereka sudah lebih hawkish, mereka sudah lebih pede untuk menaikkan suku bunga di tahun 2022, di mana kalau misalnya kita lihat secara median, orang-orang dari The Fed ini atau tim dari The Fed ini mereka sudah optimis kenaikan suku bunga bisa mencapai 3 kali di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2023 bisa mencapai 3 kali juga hingga mencapai ke 1,75. Nah, tapi teman-teman nggak usah khawatir sama yang namanya tapering yang terjadi saat ini. Mungkin kalau misalnya kita lihat, kita flashback sedikit ke tapering yang pernah terjadi di 2013, tapering yang ini, tapering yang ini. Kita nggak perlu khawatir lagi. Kenapa? Karena memang kalau misalnya kita bandingkan, tapering yang terjadi di tahun 2013 itu memang sangat berimpact cukup ganas terhadap obligasi kita. Tapi kalau misalnya kita bandingkan, tapering yang terjadi saat ini itu akan lebih better dibandingkan tapering 2013. Kenapa? Karena pertama kita lihat, dari sisi kredit kita masih rendah dibandingkan 2013. Kredit kita saat ini hanya 1%, mungkin sekarang sekitar 4%. Sedangkan 2013 itu sekitar 21%. Lalu juga foreign reserve kita lebih besar, ada 145 billion US dollar. Dan juga kepemilikan obligasi kita saat ini lebih rendah dibandingkan 2013, di mana saat ini sekitar 22,5% saja. Sedangkan ketika 2013 kepemilikan kepemilikan asing pada Sun kita itu sekitar 33,7%. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi pada grafik yang sebelah kanan, ini bisa kita lihat bahwa sebenarnya asing ini sudah mulai keluar dari kepemilikannya di obligasi Indonesia. Tapi di satu sisi, kenapa dampak dari tapering ini tidak terlalu parah terhadap kita? Karena kalau misalnya kita lihat, baik itu dari Bank Indonesia, lalu institusi lokal, dan juga bank-bank komersial, mereka terus menambah kepemilikannya pada obligasi di Indonesia. Inilah yang menyebabkan harga obligasi kita nggak terlalu anjlok ya, walaupun memang kalau misalnya kita lihat performanya masih menurun. Nah, lalu kalau misalnya kita lihat lagi, sebenarnya saat ini bond yield kita ini sudah mulai masuk ke angka 6,52, dan per yang terbaru kemarin sekitar 6,6 bond yield kita. Nah, angka ini memang sudah bisa dibilang sudah mentok kanan dari rata-rata obligasi, rata-rata bond yield di Indonesia. Dan jika kita bandingkan dengan beberapa negara lain, bond yield kita ini sudah sangat tinggi dibandingkan negara-negara lainnya. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat pada real yield ini adalah selisih antara bond yield dengan inflasi kita. Ini kita masih sangat menarik untuk diinvestasikan, tapi tidak sekarang. Bisa dibilang sebaiknya kalau misalnya kita mau invest di obligasi yang waktu yang tepat adalah ketika nanti Indonesia sudah selesai menaikkan suku bunga. Karena kalau misalnya sekarang kita masuk ke obligasi, ini kita masih kena hit dari tapering, dan juga kita akan kena hit dari kenaikan suku bunga. Oke, berikutnya kalau misalnya kita lihat, ini adalah data dari real sektor kita. Bisa kita lihat di sini sebenarnya saat ini kita perekonomian dari real sektor kita sudah sangat membaik ya dibandingkan ketika COVID 2020 dan juga COVID PPKM 2021 pada bulan Juli kemarin. Nah, dan kalau misalnya kita lihat paling bawah, mobilitas kita juga bahkan per Januari di angka 101. Angka ini sangat bagus dibandingkan ketika COVID pertama kali, yaitu sekitar 5,55 saja. Nah, tapi saya expect ketika kita saat ini sedang dalam PPKM level 3, ini ada kemungkinan angka mobilitas di Indonesia akan menurun lagi, akan mengalami koreksi. Tapi untuk dari data real sektor lainnya mungkin tidak akan seturun data mobilitas kita. Mungkin perekonomian kita tetap akan bertumbuh, tapi pertumbuhannya mungkin yang akan mengalami perlambatan sedikit. Nah, ini data inflasi kita. So far inflasi kita per bulan Januari sekitar 2,18%, di mana kalau misalnya kita lihat, kontributor terbesarnya itu ada di food and drinks and tobacco, lalu ada di F&B providers, dan juga di household equipment, di mana bisa dibilang retail kita ini sudah mulai hidup lagi, dan mulai menggerakkan perekonomian kita lagi. Ini kenapa kalau misalnya kita lihat harga minyak goreng, telur ayam, dan cabai ketika akhir tahun dan sekarang ini sudah mulai naik lagi. Nah, lalu untuk dari PMI, Purchasing Manager Index juga kita bisa lihat sudah mulai adanya pertumbuhan di awal tahun ini. Lalu untuk Consumer Confidence Index, yaitu tingkat confidence dari consumer kita ini sudah mulai membaik dibandingkan
ketika COVID kemarin, dan juga untuk retail sales index juga sudah mulai ada pertumbuhan dibandingkan periode COVID, dan juga kalau misalnya kita lihat bisa dibilang retail kita juga sudah mulai hidup lagi, sudah bisa mulai menggerakkan perekonomian kita lagi. Nah, kalau misalnya kita lihat juga di sini data kredit kita, kredit growth kita juga sudah mulai bertumbuh. Inilah lalu juga kita sekarang likuiditas banyak banget ada di bank. Ini yang menyebabkan akhirnya kalau misalnya kita menyimpan di deposito, itu rate-nya akan menurun setiap waktunya. Jadi kalau misalnya memang kita coba tanya ke bank nih, rate deposito saat ini berapa, misalnya 3,5. Tapi kalau misalnya kita tanya lagi, bulan depan rate berapa, ini mungkin bisa turun ke 3,3. Karena memang liquidity di bank saat ini sangat banyak. Akhirnya mereka berusaha untuk menurunkan rate depositonya. Ini adalah APBN kita di tahun 2022, di mana kalau kita lihat APBN kita ini mengalami pertumbuhan dibandingkan 2021, tapi angka ini masih di bawah realisasi 2021. Di mana kalau misalnya kita lihat pendapatan negara, kita di APBN sekitar 1.846 triliun rupiah, lalu belanja negara sekitar 2.714 triliun rupiah, dan kalau misalnya kita lihat di sini pembiayaan anggaran sekitar 868 triliun rupiah pada tahun 2022. Nah, berikutnya kalau misalnya kita lihat dari trade profile kita, so far kalau misalnya kita lihat di sini, Indonesia ini juga kita overall masih ekspor bahan-bahan komoditas ke negara-negara lain, dan yang paling bertumbuh, yang paling terlihat di sini adalah antara iron dan steel atau besi ya. Nah, kalau misalnya top importir kita saat ini adalah China, Jepang, Thailand, Korea, Singapura, Amerika, Australia, India, dan Malaysia. Di mana kalau misalnya kita lihat di sini, Australia juga salah satu yang menjadi yang terbesar pertumbuhannya. Kenapa? Karena memang ketika musim hujan, Indonesia kita nggak bisa memproduksi batu bara yang jumlahnya yang kualitasnya bagus. Inilah kenapa akhirnya kita juga perlu import dari Australia, karena Australia ini memang dipercaya memiliki batu bara yang kualitasnya lebih bagus dibandingkan Indonesia. Sedangkan kalau misalnya untuk export destination kita, so far yang bisa kita lihat di sini ada Tiongkok atau China, lalu ada Amerika, Jepang, India, Malaysia, Singapura, Korea, Filipina, dan Thailand. Di mana kalau misalnya Tiongkok sendiri atau China, kenapa kita pertumbuhannya bisa tinggi? Ini karena demand dari batu bara mereka itu sangat tinggi pada kita. Nah, overall kalau misalnya kita lihat pada kotak merah sebelah kanan ini, saat ini kita memiliki trade surplus. Jadi trade balance kita ini yang sebelumnya sejak tahun 2011 itu kita minus, akhirnya kita kembali surplus karena harga komoditas yang kembali naik. Nah, mungkin menariknya kalau misalnya kita lihat di sini di chart yang warna biru, ini ketika tahun 98 sampai 2010 ini kita memiliki trade surplus yang bagus. Kenapa? Karena memang ketika saat itu harga komoditas tinggi, tapi behavior dari masyarakat Indonesia itu mereka sangat konsumtif, di mana akhirnya mereka banyak sekali konsumsi barang-barang yang import, contohnya seperti kendaraan, elektronik dan sebagainya, di mana akhirnya menyebabkan tingkat import kita sangat tinggi, yang menyebabkan ketika tahun 2012 dan seterusnya dan 2020 sampai 2020 kita justru malah trade balance kita defisit, karena itu behavior dari masyarakat Indonesia sendiri sangat konsumtif. Tetapi ketika harga komoditas kembali naik, akhirnya kita berhasil menjaga trade balance kita kembali positif. Nah, akhirnya dengan adanya trade balance kita kembali positif, bisa kita lihat yang di dalam kotak merah, akhirnya harga rupiah kita ini bisa kembali stabil ke angka 14 ribuan, tidak naik ke angka 16 ribu lagi. Nah, berikutnya dampak dari trade balance kita yang surplus ini adalah JCI kita ini bisa dibilang membaik pertumbuhannya dibandingkan dengan S&P 500 atau indeks di Amerika. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat di sini yang garis warna merah, ini adalah garis perbandingan antara JCI atau IHSG dengan S&P 500. Di mana rumusnya adalah JCI dibagi S&P 500. Kalau misalnya kita lihat di sini ada penurunan. Penurunan itu which is angka yang bagus. Ini berarti angka JCI kita terus mengalami penaikan dibandingkan dengan S&P 500. Nah, berikutnya kita sekarang update sedikit seputar COVID. Jadi kalau misalnya kita lihat COVID di Amerika, di UK, dan di India ini sudah mulai turun dari peak-nya. Dan juga untuk tingkat vaksinasinya sendiri, yang fully vaccinated di Amerika itu sekitar 64,2%, di UK sekitar 71,4%, dan di India sekitar 51,5%. Sedangkan kalau misalnya kita lihat untuk di Indonesia, ini mungkin datanya masih pertanggal 14 Februari. Kalau misalnya kita lihat pertanggal 15 Februari, ini pertumbuhan COVID kita itu sekitar 57-58 ribu, itu rekor ya. Nah, di mana Indonesia bisa dibilang masih memasuki masa-masa peak-peaknya dari COVID Omicron ini. Dan juga kalau misalnya kita lihat di sini dari BOR atau Bed Occupancy Ratio, yang secara nasional
baik itu secara nasional, ICU nasional, Jakarta, dan ICU Jakarta ini semuanya mengalami pertumbuhan. Ini berarti bisa dibilang saat ini kita mulai memasuki tahap-tahap peak dari Omikron ini. Dan juga untuk tingkat mobilitas sendiri secara nasional dan secara di Jakarta sudah mengalami penurunan, tapi penurunan paling besar itu terlihat di Jakarta, di mana penurunannya itu sekitar secara retail itu sekitar minus 18% dan secara transit sekitar minus 35%. Sedangkan kalau di nasional, ini kalau secara nasional itu penurunan retail sekitar 4,9% dan penurunan untuk di transitnya sekitar minus 22%. Nah, sekian untuk market update-nya. Mungkin juga saya juga mau sharing dikit seputar product solution yang mungkin cocok untuk diinvestasikan oleh teman-teman semuanya ketika kondisi ekonomi kita saat ini. Di mana yang pertama adalah reksadana pasar uang kita atau bahana dana liquid, di mana di sini kita julukan sebagai deposit king. Kenapa deposit king? Karena memang strategi kita saat ini kita investasi 95% di deposito. Sedangkan 5%-nya kita tempatkan di obligasi yang tenarnya kurang dari 1 tahun. Nah, dari strategi tersebut saat ini kita memiliki beberapa competitive advantage di industri, di mana yang pertama kita memiliki competitive return, di mana saat ini running yield kita sekitar 2,7 hingga 3% net per annum, atau setara dengan rate deposito sebesar 3,6% gross. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu, kalau misalnya kita nanya rate deposito di bank, itu rate-nya masih gross, belum dipotong pajak sebesar 20%. Nah, lalu juga saat ini kami berhasil mencatatkan zero daily negative return, even ketika pandemik 2020. Di mana buat informasi juga buat teman-teman yang belum tahu, ketika pandemi kemarin ada sekitar 10 triliun dana obligasi korporasi yang gagal bayar. Dan kalau misalnya ada satu obligasi korporasi yang gagal bayar di portofolio satu reksadana, itu akan menyebabkan NAV dari reksadananya menurun. Tapi kalau misalnya untuk di bahana dana liquid, kita bahkan selama beberapa tahun terakhir masih mencatatkan zero daily negative return. Lalu juga bisa dibilang bahana dana liquid ini adalah one of the most conservative fund in industry, karena memang saat ini kita 95% di deposito. Dan kita merupakan one of the biggest money market fund in industry, karena dengan total dana kelolaan kita sekitar lebih dari 6 triliun rupiah. Nah, ini adalah seputar portofolio dari bahana dana liquid. So far, kalau misalnya kita lihat di sini, performance-nya selama 1 bulan sekitar 0,21% dan 3 bulan selama 0,63%. Dan memang top holding kita ini, overall kita lihat ada di bank dan BPD. Kenapa BPD? Karena BPD saat ini bisa dibilang, dia ini merupakan bank-bank yang masih memberikan risk to return yang menarik ya. Jadi untuk dari risikonya masih rendah, tapi return-nya menarik. Nah, teman-teman juga nggak perlu khawatir nih. Mungkin kalau misalnya teman-teman pikir, bahana banyak simpan-simpan di BPD, mungkin nggak aman kali ya. Nah, ini nggak perlu khawatir, karena memang tim money market kita saat ini, kita ini memiliki 4 risk parameter utama yang selalu kita pantau setiap minggu atau bahkan setiap harinya. Di mana kalau misalnya ada salah satu bank yang memiliki rasio yang kurang dari standar kita, akan langsung kita take out. Di mana keempat risk parameter itu yang pertama adalah capital adequacy ratio, atau rasio kecukupan modal, lalu non-performing loan, lalu profitability, dan juga persentase dana pihak ketiga. Nah, berikutnya adalah reksadana saham kami, yaitu dana ekuitas andalan, atau ini cocok buat long term capital growth fund. Nah, di sini kita berinvestasi pada saham-saham value stock dan growth stock, di mana buat teman-teman yang belum tahu, value stock ini merupakan saham-saham yang memang saat ini diinvestasikan pada harga yang murah di market, dan growth stock ini merupakan saham-saham yang memang kita expect akan perform di market ke depannya. Dan juga saat ini kita bisa bilang sebagai fund yang bull fund. Kenapa? Karena memang porsi cash kita hanya kita gap di antara 0-5% saja. Sedangkan 95-100%-nya sebaiknya kita taruh di saham. Gitu. Nah, ini kalau misalnya kita lihat seputar ringkasan dari fund fact sheet dari dari dana ekuitas prima. Kalau misalnya kita lihat overall di sini top 10 holding kita semuanya kita tempatkan di saham-saham blue chip. Jadi bisa dibilang kita ini bisa dibilang cukup anti yang namanya saham-saham gorengan. Jadi untuk dari tingkat risikonya kita bisa meminimalisir sekecil mungkin, karena memang kita saat ini invest di saham-saham blue chip, dan saat ini total dana kelolaan dari dana ekuitas andalan ini sekitar 572 triliun rupiah. Dan untuk komposisinya sendiri saat ini kita 97% di saham dan 3% di cash. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman lihat di sini, kenapa sih dana ekuitas andalan ini kita ini cukup ketinggalan dibandingkan benchmark? Kenapa? Karena memang saat ini kalau misalnya kita lihat per 2020 dan 2021, saham-saham yang perform di market kita di IHSG kita adalah saham-saham yang small cap, saham-saham yang bisa dibilang berkapitalisasi small to mid, bukan saham-saham big cap. Tapi nanti kita expect ketika perekonomian kita mulai masuk ke tahap recovery, saham-saham big cap adalah saham-saham yang dilirik oleh asing.
Mungkin sekian untuk market update dan untuk solusinya. Apakah ada